untuk bisa Bapak Ibu memenuhi persyaratan-persyaratan administratif akademik yang ditetapkan oleh universitas dan breakdown ke pascasarjana, sepertinya Bapak Ibu harus mencoba untuk mencoba-coba ya dalam tanda petik mencoba-coba untuk melakukan submission pada beberapa jurnal akreditasi Sinta yang ada di Indonesia. Sehingga Bapak Ibu memiliki pengalaman karena dibilang sulit, tidak terlalu sulit ya. Dibilang gampang, ya tidak terlalu gampang. Artinya Bapak Ibu, sepertinya saya sedikit ingat bahwa Bapak Ibu akan kalau di S1 itu minimal Sinta 6. Sepertinya Bapak Ibu akan berada di atas itu karena tatarannya berbeda dengan S1. Mungkin di tataran 3 ataukah 4 saya kira. Nah, kalau Bapak Ibu bisa tembus di 2, itu sangat baik sekali. Jadi ada beberapa mahasiswa, kalau kita melihat bahwa mahasiswa S3 ya, mahasiswa S3 memiliki beberapa artikel yang sudah dipublish di jurnal internasional terindeks Scopus dengan kuartil 1 dan 2, dia diperbolehkan atau boleh memohonkan untuk tidak ujian terbuka. Nah, tapi sepertinya agak sulit untuk hal tersebut dicapai oleh teman-teman di pascasarjana, karena tembus Q2 saja sudah lumayan sulit. Apalagi kajian kita hanya berkutat pada unit analisis tertentu, tidak general, sehingga kajian-kajian itu akan sulit untuk menembus beberapa jurnal di internasional. Tetapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, walaupun memang ini adalah pengalaman yang baru, untuk bisa Bapak Ibu dapatkan pengalaman ini untuk melakukan submission dan seterusnya, karena memang ini prasyarat dari salah satu ujian di tesis nantinya. Nah, sehingga yang saya sampaikan, kalau saya melihat bahwa bagaimana sumber daya, jadi sumber daya materialnya, sumber daya pembiayaannya, termasuk sekarang sudah kita sering membaca di buku-buku human capital bahwa menyatakan manusia itu menjadi modal, menjadi sumber daya. Nah, sehingga sebentar. Sorry. Saya harus
Nah, Bapak Ibu, kalau saya lihat di sistem, agendanya kalau kita sudah upload-kan bentar. Nah, kalau dilihat dari agenda yang eh, ada di sistem yang sudah Bu Erni assign ke sistem, ini adalah sebuah konsep tentang operasional di eh, manajemen sumber daya, termasuk pada pengembangan tenaga kependidikan, penilaian kinerja tenaga kependidikan, bagaimana organisasi dalam ranah kependidikan, terus konsepsi manajemen keuangan pendidikan, ini seharusnya Bu Erni yang menyampaikan, terus anggaran pembiayaan pendidikan juga Bu Erni, tetapi ini di, di, di assign di pertemuan 14-15, seharusnya di pertemuan yang pertama, sehingga saya akan memperlihatkan Bapak Ibu bagaimana sebuah perlakuan dalam pengelolaan sumber daya, baik itu manusia maupun non manusia. Seharusnya non manusia sudah disampaikan oleh Bu Erni sesuai dengan apa yang kita sepakati pada saat kita rapat. Mudah-mudahan ini tidak mempersempit wawasan Bapak Ibu untuk bisa mencari sumber belajar tentang pembiayaan, ya, tentang keuangan, manajemen keuangan dan pembiayaan yang sudah sebenarnya harus disampaikan oleh Bu Erni. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, kita lihat secara keseluruhan bahwa manajemen sumber daya yang kita akan diskusikan ke depan, 8 pertemuan ke depan, sekitar 2 bulan ke depan, kalau kita tiap minggunya bertemu secara baik ya, karena kita melihat bahwa kita melihat bahwa di bulan Mei ini, di hari Rabu, sepertinya tidak ada tanggal merahnya. Jadi kita bisa ketemu Mei penuh tanggal 7, sekarang tanggal 14, tanggal 21, tanggal 28, begitu juga nanti di Juni tanggal 4, 11, 18, dan 25. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita berdiskusi tentang manajemen sumber daya manusia karena ada manusia di dalamnya, di dalam dunia pendidikan, bagaimana kita mengembangkan capital ini, bagaimana kita mengembangkan modal manusia ini dalam ranah pendidikan. Nah, yang ada dalam pikiran Bapak Ibu, yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu, dalam pengembangan sumber daya dalam bentuk human atau manusianya, yang Bapak Ibu pikirkan dalam ranah pendidikan kita ini, bagaimana kita mengembangkan manusia yang ada dalam satuan-satuan pendidikan, kalau kita konteksnya adalah satuan pendidikan yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu. Oke, silakan Bu Nova. Sorry Pak Nova, meng-off kamera, silakan. Izin saya Ibu Bapak. Oh, Ibu Mohon ya. maaf. Oke, oke, oke. Oh iya ya, Nova Alvinda saya kira. Oke, maaf ya Bu Nova. Nggih, semua Bapak.
ada yang bisa menggambarkan tentang bagaimana sih atau apa yang di dalam pikiran Bapak Ibu itu terbersit bahwa manajemen sumber daya manusia yang kita kenal dengan human resource development eh, di dalam pikiran Bapak Ibu di satuan-satuan pendidikan. Mohon izin, Prof. Ya, silakan Pak Pandi. Nggih, Om Swastiastu, selamat malam. Mohon maaf sebelumnya tadi yang beberapa kali terlempar karena jaringan kurang stabil. Nggih, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Pak Prof atas pengukuhan Oh, profesornya. Nggih. Mudah-mudahan bisa memotivasi kami juga untuk kedepannya menjadi lebih baik dan mendapatkan apa yang kami cita-citakan. Gitu. Ini sungguh luar biasa, menjadi inspiring bagi kami. Gitu. Terkait dengan apa yang tadi Prof sampaikan, yang ada di benak saya terkait dengan human resources ini adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia yang ada di, khususnya kalau saya di sekolah dasar, di instansi saya, yaitu mulai dari pengelolaan gurunya, kemudian tenaga kependidikannya, yang dalam hal ini kalau di sekolah dasar itu mulai dari tata usaha, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, kemudian ada penjaga petugas keamanan juga. Kemudian termasuk juga bagaimana mengkomunikasikannya program-program sekolah kepada stakeholder yang terdekat, yaitu adalah komite atau paguyuban yang sekarang lebih sering dipakai, paguyuban orang tua siswa. Kemudian juga bagaimana kita komunikasi dengan pimpinan di atas dalam kaitannya dengan perencanaan atau program-program sekolah yang ingin kita laksanakan gitu. Jadi terkait dengan pemanfaatan sumber daya itu, bagaimana kita mengoptimalkan sumber-sumber daya, khususnya sumber daya manusia yang ada di sekolah untuk bisa kita ajak berkolaborasi untuk menjalankan rencana program yang kita buat, tentunya untuk memajukan sekolah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Yang kembali. ya. Terima kasih Pak Pandi. Ada yang berpendapat lain? Silakan. Oke. Kalau kita lihat secara umum, sebenarnya satu fokus pada pengembangan human capital, di mana manusia sebagai modal di dunia pendidikan itu benar-benar terjadi dari hulu ke hilir sebenarnya. Dari hulu ke hilir, dari kebijakan decision-nya, termasuk pada operasional-operasional yang ada di lapangan, termasuk di satuan-satuan pendidikan. Nah, kalau kita melihat yang ada di satuan-satuan pendidikan, saya tidak tahu apakah di daerah lain sudah terjadi, tapi saya melihat di Singaraja di beberapa sekolah belum terjadi. Tetapi di Kabupaten Gianyar saya lihat sudah terjadi di beberapa sekolah tentang makan siang gratis. Nah, makan siang gratis itu apakah sebuah treatment yang digelontorkan melalui sebuah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia yang nantinya menurut beberapa wacana-wacana di pusat, di mana
generasi inilah yang akan menentukan, jadi generasi inilah yang akan menentukan generasi emasnya Indonesia 2045. Apakah decision ini, apakah kebijakan ini termasuk sebuah perlakuan yang ditreatment oleh pemerintah untuk pengembangan sumber daya manusia kita? Yang menjawab iya, setuju? Kalau izin Prof, kalau menurut Tiang sendiri program ini mungkin secara umum Tiang tidak bisa menyampaikan ini, artinya pasti ada poin-poinnya di dalamnya. Yang salah satunya tujuannya itu adalah pasti ke depannya, karena ini kan menyangkut, apalagi di dalamnya kita sering dengar itu demi menjaga gizi gitu, memberikan gizi baik. Tentu arah ke depannya adalah bagaimana anak-anak yang pada saat sekarang ini sedang duduk di bangku sekolah, khususnya di sekolah dasar, mendapatkan gizi yang baik, sehingga nanti untuk kedepannya itu akan menjadi sumber daya manusia yang tentunya secara sehat, secara fisik maupun mental gitu, karena diberikan asupan makanan yang bergizi. Mungkin kalau Tiang sebagai masyarakat awam melihatnya seperti itu gitu, salah satunya gitu. Ya. Mungkin tujuan-tujuan lainnya masih banyak gitu. Oke. Demikian, Prof. Oke. Pak Komang, tadi Resen ada pendapatnya. Baik, mohon izin Pak Prof. Gini, Jadi Durus Pak menurut saya, sih MBG ya. Ini sekolah saya sedang akan ini Pak Prof. Jadi Komang. sudah keluar timnya ke sekolah kami dari Badan Gizi Nasional. Jadi program makan bergizi ini menurut saya sih adalah kebijakan pemerintah, salah satunya upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena ini sepertinya mencontoh yang di India kalau salah ya. India itu sukses meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui program makan bergizi. Jadi ini mungkin diadopsi dari program di India itu untuk diterapkan di Indonesia untuk bisa meraih nanti mimpi kita kan generasi Indonesia Emas tahun 2045. Jadi menurut saya ini program ini bertujuan untuk memastikan pertama masyarakat Indonesia itu terutama anak-anak itu memiliki makan yang bergizi, aman, ya, kemudian ini juga bisa mendorong ekonomi lokal ya. Jadi menurut saya ini program yang ini memang di rootnya ini sebenarnya untuk generasi ke depan sebenarnya Pak Prof. Jadi sumber daya manusia disiapkan dari sekarang. Memang sih lama dari 2025 sampai 2045 kan masih lama, tapi prosesnya memang dibibit dari sekarang melalui program makan bergizi gratis dari MBG ini dari Pak Prabowo itu sendiri. Menurut saya Pak Prof ya, terima kasih. Terima kasih Pak Komang. Artinya kita menginterpretasikan kebijakan ini berbeda-beda. Di satu sisi, kalau kita melihat dari teori perkembangan, ya, mengadopsi ilmu psikologi, perkembangan anak yang paling efektif itu, ya, secara kognitif, secara fisik maupun yang lainnya itu adalah golden age-nya itu adalah sampai 5 tahun. Tetapi kebijakan ini baru digelontorkan di range yang mungkin saja, saya tidak tahu, mungkin saja itu tidak efektif. Tetapi di sisi lain saya sedikit setuju, karena dengan proses yang dilakukan dengan baik untuk makan siang gratis ini, itu bisa seperti yang Pak Komang sampaikan. Jadi menghidupkan ekonomi mikro di setiap kabupaten. Tetapi bagaimana mengontrolnya? Kembali ke manusianya. Apakah manusia ini benar-benar menginginkan bahwa pengembangan sumber daya manusia, khusus manusianya, Indonesia khususnya, itu benar-benar mendapatkan gizi yang tepat atau tidak? Kan tidak semudah itu. Misalnya saya konsultasi ke ahli gizi.
Rekomendasi ahli gizi akan berbeda merekomendasikan setelah dianalisis tubuh dan segala macam yang harus diberikan proteinnya lebih banyak atau karbohidratnya lebih banyak, berbeda dengan Pak Pande atau berbeda dengan Pak Komang. Tetapi apapun itu, kalau di teori kebijakan, Bapak Ibu sudah mempelajari tentang teori kebijakan, bahwa kebijakan itu disampaikan pasti ada premisnya, pasti ada alasan-alasan, baik itu dukungan data maupun dukungan yang lainnya, sehingga kebijakan itu disahkan. Itu adalah teori kebijakan. Nah, sehingga kalau kita melihat bahwa fenomena makan siang gratis, ya, makan siang gratis dengan fenomena beberapa siswa yang Bapak Ibu lihat di beberapa TV nasional, bahwa di Singaraja masih banyak siswa yang belum mampu untuk membaca dan menulis. Begitu juga mungkin, saya tidak tahu, mungkin juga di daerah-daerah lain. Kebetulan saja di Singaraja menjadi sebuah unit analisis dari beberapa ahli-ahli tentang hal tersebut. Nah, kalau kita benturkan sekarang, kalau kita benturkan dengan kebijakan makan siang gratis, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu? Apakah karena makanannya yang kurang bergizi? Atau bisnis proses pendidikannya yang benar-benar kurang bergizi? Itu. Jadi bisnis prosesnya itu banyak sekali faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Sehingga saya kurang setuju apabila anak A tidak bisa membaca dan anak B tidak bisa membaca dalam konteks develop human di masing-masing satuan pendidikan. Itu perlakuannya atau intervensinya sama. Yakinkah intervensi yang general itu sama hasilnya? Anak A yang tidak bisa membaca tulis dan anak B yang tidak bisa membaca dan menulis. Banyak kebijakan yang sudah mengaburkan sebenarnya esensi pendidikan kita. Kebijakan sekolah inklusif. Apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang sekolah inklusif? Di mana siswa-siswa yang dalam tanda petik perlu pendampingan diperbolehkan untuk sekolah di sekolah umum. Tetapi bisnis prosesnya tidak dijaga. Siapa yang mendampingi? Sama dengan sering kita diskusi tentang PPG, ya, PPG prajabatan maupun dalam jabatan yang sekarang sudah diprotes dan kita rubah menjadi PPG guru tertentu. Jadi dalam jabatan sekarang berubah menjadi PPG guru tertentu. Jadi kalau saya analogikan Bapak Ibu, dokter itu bisa menganalisis sampai dia bisa menentukan obat A, obat B, dan apabila ada tindakan untuk injeksi, dia akan injeksi. Itu adalah perlakuan yang didasari oleh lisensi. Balik dulu aja ya, kita buat laptop. Susah hujan. Yang didasari oleh lisensi. Oh, saya bukan hostnya, jadi saya nggak bisa mute untuk ini. Mungkin Bu Yetik yang bisa mute. Oke, sudah.
Jadi ada dasar lisensi Bapak Ibu. Ya kan? Betul ya? Saya dari tadi termute ya, Ibu. Tidak, Bapak. Enggak, Prof. Enggak, Prof. Enggak, Tidak. Prof. Pak Prof. Masuk, Tidak. Prof. Ya. Ya, ya. Oke. Jadi ada base lisensi yang mendasari dokter itu bisa memberikan intervensi baik itu tindakan injeksi yang tadi saya sampaikan ataukah rekomendasi obat yang memang bisa dikonsumsi oleh individu itu. Tetapi di dunia pendidikan, apa yang Bapak Ibu pikirkan ganjal terjadi? Apa yang Bapak Ibu pikirkan ganjal terjadi? Sehingga kebijakan PPG prajabatan, PPG dalam jabatan itu dimunculkan oleh kementerian. Apa yang janggal di dunia pendidikan kita? Apa yang janggal di dunia pendidikan kita? Bu Ari sudah join kah? Belum. Belum, Prof. Belum, Ge. Ini. Ada yang berpendapat. Ada yang berpendapat? Oh. Izin Pak Prof. Oke, silakan Ibu Wahyundari. Wah, Bu habis ulang tahun ya? Kartini itu kan lewat ya. Iya. Ya, Pak, sudah lewat. Ibu Oke. benar 21 April enggak ya? Ya, sesuai nama. Oh, sesuai nama Astungkare, semoga dipanjangkan umurnya Bu Oke. ya, diberikan kesehatan. Oke. Oke, silakan Bu Kartini. Oke. Niki hanya sharing Bapak dengan kegiatan PPG bagi guru yang kita kemudian dilatih kembali pada saat kita sudah menjadi guru dan juga bagi calon guru. Jadi misalnya kita dilatih kembali. Jadi seakan-akan kita seperti diragukan untuk kemampuan kita dengan 4 kompetensi itu diragukan kesiapan kita untuk mendidik anak-anak. Gitu. Demikian juga dari selain PPG ada kembali latihan lagi untuk para guru. Jadi kadang saya juga merasa kalau saya itu kadang mungkin masih dianggap kurang mampu sebagai seorang guru dalam memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas. Padahal kalau dalam pembelajaran di kelas, kami juga sudah mengadakan suatu pembelajaran dan kemudian melakukan suatu refleksi mungkin apa yang kurang dari pembelajaran tersebut, saya perbaiki lagi mungkin apa yang kurang seperti itu. Jadi pengalaman yang dijadikan untuk menjadi pembelajaran yang semakin baik di kelas. Tapi di kedepannya guru selalu dijadikan suatu proyek mungkin Mbak ya, suatu proyek kebijakan sehingga guru itu selalu menjadi sasaran untuk suatu hal yang baru. Seperti halnya sekarang, seperti kurikulum. Kurikulum dikatakan berubah, tapi kenyataannya tidak berubah. Tapi kami di guru sudah mulai yang namanya panik. Bagaimana dengan kurikulum sekarang? Nah, gini ke Pak. Jadi, masih ada, seperti ada keraguan, baik itu dari pihak pemerintah terhadap kompetensi guru, sehingga perlu dilatih lagi dan dilatih lagi. Kenapa tidak pada saat pendidikan guru tersebut
benar-benar diberikan suatu pendidikan yang sesuai lah untuk bagaimana kompetensi guru tersebut. Jadi tidak sampai lagi pada saat menjabat sebagai guru, melaksanakan tugas sebagai guru, bahkan setelah tamat pun dalam suatu pendidikan seorang guru kembali di tes atau kembali lagi mengikuti pendidikan sehingga kita mendapatkan gelar seorang guru yang memiliki kompetensi. Jadi, apakah di saat pendidikan itu kita tidak dididik untuk memiliki kompetensi itu sehingga perlu dilatih lagi setelah kita tamat, gitu. Padahal kita udah tamat sebagai seorang sarjana pendidikan. Kalau misalnya dianggap sebagai dokter, ini dokter udah tamat dalam sarjana kedokteran, mungkin dia harus magang atau misalnya sebagai seorang koas atau apa yang memang sistem yang ada, tapi itu kan memang sudah sistem yang ada dalam seorang dokter, gitu. Jadi kok memang seorang guru memang harus diwajibkan seperti itu, ya mungkin lebih baik sistemnya yang dibuat seperti itu. Jadi tidak ada lagi kita dilatih lagi, dididik lagi dengan sekian bulan, dengan sekian tekanan yang lihat di teman-teman PPG dan ke Pak. Jadi masih ada terasa agak janggal di dalam diri saya, kenapa kita selalu diragukan, kenapa Pak? Terima kasih Bapak. Oke, saya sangat setuju yang disampaikan oleh Bu Kartini ya. Artinya kita sudah mendapatkan, kalau tidak salah di S1, sarjana pendidikan itu 140 sampai 145 SKS. Mata kuliah yang kontennya termasuk micro teaching, di mana 8 keahlian mengajar itu menjadi sebuah mata kuliah kan di lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang ada di Indonesia. Ada 12 LPTK yang ada di Indonesia. Itu saya ingat dulu bahwa Bapak Ibu yang lulus dari LPTK itu langsung mendapatkan ijazah dan akta 4, lisensi untuk Bapak Ibu mengajar. Betul? Karena Ibu dianggap mampu untuk mengajar, ya, mengajar tanpa melalui sebuah proses profesi guru yang kita kenal dengan PPG sekarang. Nah, ini sebenarnya kalau kita flashback kembali tentang human resource development, ini adalah sebuah treatment yang dilakukan oleh pemerintah untuk merefresh sebenarnya. Tetapi ada miss antara profesi, ya, tentang antara profesi, murni profesi dengan akademiknya. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu saya ingat betul bahwa sarjana psikologi setelah lulus, ya, dia itu menyandang gelar profesi psikolog. Dulu setelah SPG, ada yang di SPG dulu, baru ke IKIP, tidak ada. Dari 46 ini, SPG dulu, tidak ada. Tidak ada. Dari SPG dulu, itu ke LPTK, diberikan beberapa konten-konten 140 sampai 145 SKS, sehingga dia dilahirkan untuk menjadi guru dan dibekali lisensi akta 4. Nah, kalau kita melihat dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, inilah yang disebut oleh Bu Kartini itu adalah pelatihan. Jadi upgrading kalau kita lihat. Tetapi yang miskonsepsi atau janggal saya lihat adalah profesi guru ini adalah gelar profesi.
bukan gelar akademik. Sehingga teman-teman guru itu patut menduga bahwa teman-teman itu kok tidak dipercaya saya dalam pengelolaan pembelajaran. Itu. Nah, artinya bahwa profesi ini, profesi guru ini muncul belakangan, Bapak Ibu. Muncul belakangan. Dasarnya kenapa ini harus ada program PPG ini adalah Permen 19 tentang sertifikasi guru dan dosen. Kenapa dosen tidak ada PPD-nya? Program profesi dosen untuk kuliahnya. Nah, di sini terlihat bahwa kebijakannya agak memihak pada dosen. Karena dosen apabila dia dulu zaman saya di 2006 itu melakukan upgrading sebagai dosen profesional yang saya sekarang mendapatkan sertifikasi dosen itu dengan portofolio. Dengan uraian saja. Mungkin ada teman-teman yang sergunya dengan portofolio dulu. Nah, artinya bahwa kalau kita kaitkan dengan pengembangan sumber daya manusia, ini adalah sebuah perlakuan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan untuk merefresh, termasuk bargaining, tawar-menawar yang Bapak Ibu lakukan sekitar, Bapak Ibu angkatan berapa ya? 21, 22? Apanya nih, Kak Prof? NIM-nya Bapak Ibu di depannya berapa? 24. Oh, 24. Berarti setahun yang lalu. Ya. Setahun yang lalu terjadi sebuah bargaining. Ya, tawar-menawar antara diri Bapak Ibu, institusi SD, SMP, SMA, satuan pendidikan yang Bapak Ibu ada sekarang, begitu juga non-satuan pendidikan, mungkin ada teman-teman dari Dinas Pendidikan dan seterusnya, dengan aturan-aturan yang di BKD. Sehingga Bapak Ibu sekarang bertemu saya di hari ini. Artinya bahwa, apa yang saya sampaikan, artinya bahwa sebenarnya Bapak Ibu melakukan pengembangan sumber daya manusia base diri sendiri atau mandiri. Betul tidak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu ada di Zoom meeting ini karena Bapak Ibu ingin mengembangkan capital, modal Bapak Ibu sebagai individu. Kalau saya boleh membahasakan sebagai manusia, ya, secara self, secara mandiri. Nah, sehingga apa yang saya tadi sampaikan bahwa beberapa program-program itu intinya sebenarnya baik itu pelatihan, ya, baik itu kebijakan. Jadi pelatihan-pelatihan misalnya Bapak Ibu sertifikasi kompetensi, ada yang di di SMK ditingkatkan sertifikasi kompetensinya dan seterusnya. Itu adalah bagian dari pengembangan sumber daya manusia. Yang kita kenal adalah manajemen sumber daya manusia. Bagaimana Bapak Ibu memanajemenin diri, kelompok maupun institusi. Nah, di sanalah masuk ilmu tentang human capital. Atau bagaimana kita bisa meningkatkan dalam tanda petik derajat manusia yang ada di dunia pendidikan ini lebih tinggi lagi. Derajat apanya? Derajat kompetensi keilmuannya, derajat mendidiknya. Karena sering kan kita pernah diskusi di semester pertama.
Guru-guru sekarang hanya melakukan pengajaran. Padahal kita tahu bahwa yang kita lakukan adalah pendidikan dan pengajaran. Kita mendidik dan mengajar. Tetapi parsial ini menyebabkan sebuah fenomena yang terjadi sekarang. Bahwa guru-guru, karena fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, enggan melakukan pendidikan. Hanya pengajaran saja. Karena apa? Guru-guru menegur siswa, siswa melapor ke orang tua, guru dipolisikan. Tindakan tidak menyenangkan. Padahal esensinya adalah kita mendidik. Sehingga bergeserlah dui fungsi guru ini. Jadi tridharma saya, tridharma pertama itu pendidikan, pengajaran, mendidik dan mengajar. Kenapa di LPTK? Khususnya kalau kita melihat, Bapak Ibu pernah melihat di universitas yang lain, apabila orang teknik itu pasti rambutnya gondrong, pakaiannya urakan. Tetapi di LPTK, lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, kenapa tidak boleh gondrong, Bapak Ibu? Gondrong sedikit kita sudah tegur. Apa esensinya dalam pengembangan sumber daya? Apa esensinya, Bapak Ibu? Melatih Adalah, kedisiplinan. iya, kedisiplinan adalah pendidikan yang kita lakukan. Pendidikan yang kita lakukan. Saya benar-benar terkaget salah satu unggahan dari salah satu guru. Entah di daerah mana. Bapak Ibu mungkin pernah melihatnya dan menontonnya. Jadi guru ini, salah satu guru ini adalah guru senior yang benar-benar mengetahui kompetensi dari anak didiknya. Oh, ini si pintar, ini memiliki kecerdasan rata-rata, ini kurang cerdas, dan seterusnya. Tetapi guru tidak pernah mengungkapkan bahwa anak-anaknya yang kelompok tertentu kurang cerdas, atau sangat cerdas, atau rata-rata. Tidak pernah seperti itu. Saya berpikirnya seperti itu. Tetapi yang tercengang dari pengalaman sang guru ini, pada saat dia, mungkin Bapak Ibu pernah melihat, pada saat dia ke rumah sakit, menurut pengalaman beliau, dia datang ke rumah sakit, mendatangi seorang dokter, dan memeriksakan dirinya ke dokter tersebut. Ternyata sang dokter ini adalah mantan dari anak didiknya. Mantan dari anak didiknya. Dia berdiskusi karena dia mengetahui, sang guru mengetahui bahwa anak ini pintar dan memberikan pelayanan yang tidak seharusnya diberikan, menurut beliau, sang guru ini, tidak harusnya diberikan seperti itu perlakuan oleh sang dokter mantan muridnya ini kepada mantan gurunya. Tetapi sang guru tidak berkecil hati. Artinya sang guru tetap berkomunikasi sampai akhirnya diberikan obat dan seterusnya. Ceritanya kembali bahwa sang guru ini akan pulang ke rumah dari rumah sakit itu. Ternyata di tengah jalan kendaraan guru ini mengalami masalah.
Dan suatu ketika, dua pemuda itu lewat dan mengenali si guru ini. Jadi berbeda situasinya. Dokter itu tadi tidak mengenali gurunya, tetapi dua pemuda ini yang menurut sang guru itu tidak memiliki kognitif yang tinggi, itu mengenali gurunya dan berhenti tanpa disuruh. Dan begitu juga guru ini diantar sampai ke rumahnya. Perlengkapan-perlengkapan lainnya, motor sang guru diperbaiki tanpa disuruh, dan seterusnya. Dua perlakuan yang diberikan oleh siswa ini kepada sang guru. Tidak ada yang salah, Bapak Ibu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Nah, berarti bahwa pada saat dia, baik itu di SMP, SMA, di SMA yang sama, di SMP yang sama, pendidikan yang dicerna oleh individu itu berbeda-beda. Nah, sekarang artinya bahwa apabila kita ingin mengembangkan individu yang ada di dalam satuan-satuan pendidikan yang kita kelola sekarang, jangan hanya terfokus pada pengembangan pengetahuan saja. Kembangkanlah hal-hal yang lain kepada peserta didik untuk dia bisa hidup bermasyarakat. Bukan sekedar si siswa itu bisa hidup untuk melanjutkan hidupnya, tapi berinteraksi dengan masyarakat dengan baik. Nah, saya kembali melihat bahwa kebijakan makan siang gratis. Mungkin kalau Pak Ketut Swastawu, SD Lab juga dulu Pak Ketut ya? Betul ya Pak Ketut ya? Kalau nggak salah saya ya. Yang di kampung. Yang di kampung oke. Ada yang Bapak Ibu seumuran saya yang dari SD Laboratorium Udayana namanya dulu, sekarang namanya Laboratorium Undiksa, sekolah lab kita. Ada yang angkatan saya? Tidak ada. Kelas 1 Bapak Ibu sampai kelas 6, saya ingat sekali. Jam 10 itu bel mengasuh pertama. Kami berkumpul. Jadi di kampus Undiksa sekarang itu di rektorat itu SD Bapak Ibu. SD berderet dari kelas 1 sampai kelas 6, dari timur ke barat gitu ya. Ada tangga yang memang disiapkan oleh sekolah untuk kita makan siang, sarapan bersama-sama. Kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai kelas 6. Jadi kalau makan siang gratis ini baru muncul di Indonesia hari ini, di sekolah lab saya tahun berapa saya ya? Lupa saya tahunnya. Itu sudah terjadi Bapak Ibu. Sudah terjadi. Kelas 1, kelas 2 bersamaan untuk mengambil jajan, mengambil minum, boleh air tawar, boleh teh manis hangat. Saya ingat sekali dulu. Itu sebenarnya bukan makanannya esensinya Bapak Ibu. Bukan makanannya esensinya. Apa yang ada di benak Bapak Ibu? Ada yang kelas 6 SD melihat adik kelasnya kelas 1 SD.
tidak bisa menggapai jajan yang diinginkan. Dan dia mengambilkan jajan itu diberikan kepada adik kelasnya yang tidak kenal, tidak satu darah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Interaksi sosial yang baik, yang memunculkan karakter. Nah, artinya bahwa pengembangan sumber daya manusia yang kita akan bahas ini tidak bisa kita kembangkan dari satu aspek saja. Pengetahuan saja. Keterampilan saja. Saya ingat sekali ada dua hal. Jadi efek utama yang menyebabkan individu itu bisa berkembang dan efek tambahan yang Bapak Ibu kenal dengan nurturer effect. Efek natural yang mengajarkan sesuatu tanpa dia berada di dalam kelas. Yang mengajarkan sesuatu. Sudah hilang nurturer knowledge yang ada di SD, SMP maupun SMA. Nurturer yang hilang adalah tentang intuisi. Jadi kalau kita mengembangkan sekelompok individu, kita tidak bisa benturkan satu perlakuan sama individu satu dengan individu lain. Karena kita yakin bahwa karakteristik individu itu berbeda. Apa yang menyebabkan karakteristik individu itu berbeda? Individu itu sendiri. Seberapa dia mau berkembang, motivasinya. Apa yang mendasari dia ingin berkembang, konsep dirinya. Bagaimana dia berkarakter, genetiknya. Bagaimana dia meniru lingkungannya. Banyak faktor yang menyebabkan kita harus berhati-hati untuk memanajemeni manusia-manusia, individu-individu yang ada di dunia pendidikan. Nah, itu esensi dari sumber daya manusia. Karena sumber daya ini akan terus grow, akan terus meningkat Bapak Ibu. Berbeda dengan negara-negara lain. Jadi ada eksponensial, ada yang ada diskrepansinya. Jadi Jepang itu sekarang banyak TK SD yang tutup ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu. Karena memang tidak ada pengembangan individu yang ada di Jepang. Jadi tidak ada lagi yang sekarang umurnya rata-rata 5 tahun. Hanya 1-2. Jadi masuk pada sekolah homeschooling, tidak di sekolah konvensional. Karena ada gap. Jadi Jepang kekurangan sumber daya manusia hari ini. Karena jaraknya jauh sekali. Yang tua dengan yang muda itu jauh sekali jaraknya. Ada kesenjangan di sini. Begitu juga yang dilakukan Singapura dulu. Jadi 4 tahun, 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, Singapura membatasi pertumbuhan dalam tanda petik human di negaranya. Cina dulu juga begitu. Tapi Indonesia tidak memikirkan itu.
Ya kalau hamil ya dilahirkan, dibantu suster, bidan, dan seterusnya. Tetapi kembali ke profesi tadi, mungkin saja kalau kita mirroring, komparasi dengan negara-negara yang paling dekat saja. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hamil di Malaysia saja, melahirkan, apa yang dilakukan oleh nurse atau perawat? Dari dia lahir sampai dia umur 5 tahun, itu dalam pengawasan perawat rumah sakit tempat dia lahir. Gisinya, ya Bapak Ibu yang mengetahui ini pasti melihat kenapa Indonesia nggak seperti itu. Jadi menurut saya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan tidak ada kebijakan yang jelek, tidak ada kebijakan yang salah, tapi mungkin tahunnya kebijakan itu lahir seharusnya 20-25 tahun yang lalu, bukan sekarang. Itu terjadi di Malaysia. Dan Bapak Ibu melihat bahwa Bapak Ibu melahirkan hanya 1 ringgit saja, Bapak Ibu. 1 ringgit adalah 3.900 rupiah. Artinya benar-benar pemerintah melihat bahwa pengembangan manusia-manusia Gen Z ini benar-benar diperhatikan. Karena dialah yang akan membawa negara itu apakah ke lebih baik atau melompat jauh lebih baik. Nah, sehingga seperti yang kita diskusikan tadi bahwa pengembangan sumber daya manusia tidak bisa kita lihat dari satu aspek saja. Nah, Bapak Ibu, di orasi saya kemarin, jadi saya melihat 3 aspek yang mempengaruhi manusia itu bisa berkembang. Kalau di dunia pendidikan, hierarki kepemimpinan sangat berpengaruh. Jadi Bapak Ibu bisa searching di web Undiksa. Jadi ada 3 aspek yang saya sampaikan di orasi ilmiah saya. Yang pertama adalah kepemimpinan. Yang kedua adalah teknologi. Yang ketiga adalah apa Bapak Ibu? Yang dalam pikiran Bapak Ibu berpengaruh terhadap pengembangan sumber daya manusia. Ada yang tergambar? Teknologi udah pasti. Karena ke depan teknologi akan memunculkan profesi-profesi yang baru. Kepemimpinan, karena hierarki sebuah organisasi butuh pemimpin yang mengarahkan arah dari pengembangan organisasinya, arah dari pengembangan individu-individu yang ada di dalam organisasi. Tetapi yang terpenting, yang membalut teknologi, yang membalut kepemimpinan adalah apa Bapak Ibu? Kira-kira. Bu Laili mungkin? Kira-kira apa? Oke, mencoba sedikit Bapak nggih. Sebenarnya tadi gregetan mau diskusi Pak nggih. Tadi yang disampaikan Bapak sebenarnya kalau berbicara tentang hierarki itu tergantung daripada hierarki SDM nggih. Tergantung daripada di wilayah mana kita bergerak. Artinya kalau kita di dunia pendidikan
itu ada beberapa macam hierarki tentunya. Kemudian kalau di tingkat perusahaan juga ada hierarkinya. Tentunya di dalam kalau kita berbicara tentang hierarki daripada SDM kita kalau di satuan pendidikan Pak itu kan berbeda juga dengan di perusahaan. Kemudian dari yang Bapak tadi sampaikan bahwa bisa berkembang itu adanya hierarki suatu kepemimpinan. Saya sepakat sekali dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa penting sekali sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader itu memiliki kemampuan yang luar biasa tentunya dalam segi memanage, kemudian tidak hanya memanage saja, tapi mampu memberikan inspirasi kepada yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua, dari yang disampaikan tadi, bahwa teknologi itu penting. Karena kalau kita istilahnya gagap teknologi, tidak akan nyampe apa tujuan daripada perkembangan SDM itu sendiri. Sehingga dari yang disampaikan tadi mungkin perlu adanya ketika kita manusia itu bisa berkembang. Tentunya yang paling utama dari diri kita masing-masing itu adalah punya motivasi untuk selalu melakukan perubahan. Jadi mau berubah seperti itu. Seperti itu Pak mungkin yang dapat sampaikan. Mungkin satu Pak yang mungkin jadi bahan pikiran Pak. Ketika Bapak tadi menyampaikan suatu permasalahan, ketika ada seorang guru itu tersertifikasi, tentunya untuk mendapatkan tunjangan dan lain sebagainya, itu perlu adanya suatu pendidikan, suatu pelatihan untuk menuju ke profesional. Kemudian ketika dilema itu ada di satuan pendidikan kami, yang di naungan kependidikan, tentunya ada G3, guru dan tenaga kependidikan. Kalau di guru itu sudah jelas bahwa akan ada sertifikasi guru, Pak. Tetapi dilema lagi ketika di sana ada tenaga kependidikan. Kita sudah mengikuti pelatihan, tapi notabene ikut pelatihan saja, tapi berbeda dengan guru. Sedangkan tuntutan di dalam satuan pendidikan itu kita berimbang seperti itu, Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Laili. Ada yang lain? Ada yang lain? Ibu ya betul ya. Ibu Pradnya Paramita. Apa pendapat Ibu? Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin mirip juga dengan pendapat Ibu Laili tadi tentang yang Bapak sampaikan, yaitu kepemimpinan, di mana kepemimpinan itu kalau menurut pandangan saya, di mana pemimpin itu kan yang menjadi kepala gitu. Jadi kalau suatu organisasi itu ada kakinya, kemudian badannya. Nah, pemimpin itu menjadi kepalanya, di mana dia akan menjadi otaknya, dan pemimpinlah yang membijak atau memutuskan sesuatu sehingga terbentuklah suatu kebijakan. Nah, kebijakan itu akan berpengaruh pada segala aspek yang ada di organisasi tersebut. Kemudian kalau teknologi juga sama, selain kepemimpinan yang berpengaruh, teknologi juga tentu berpengaruh karena semakin ke depan pasti teknologi itu semakin berkembang pesat. Begitu kira-kira kalau menurut saya, Pak. Terima kasih. Ya, saya setuju dengan dua pernyataan Bu Laili dan Bu Putu. Saya ingin mendengarkan Pak Made Subah. Silakan Pak Made. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Prof. Terkait dengan apa yang Pak Prof sampaikan tadi mengenai hierarki dari kepemimpinan, menurut saya seorang pemimpin itu adalah memegang peranan penting di dalam pengembangan sumber daya manusia. Jadi ketika membutuhkan suatu pengembangan di dalam sumber daya manusia, jadi seorang pemimpin harus bisa menjadi leader, menjadi teladan, sehingga para
pegawai ataupun yang guru misalnya yang menjadi bawahannya akan mengikuti perkembangan-perkembangan yang bersifat adaptif. Nah, jadi gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan mempengaruhi berdampak besar terhadap pengembangan dari sumber daya manusia. Nah, barangkali seperti itu, Pak Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Made. Jadi saya kenapa menunjuk Pak Made karena saya Subah. Artinya apa sebenarnya Pak Made? Pak Made Baik, Prof. Sebenarnya nama Subah itu sedikit kalau apa namanya ya, ceritanya sedikit agak panjang, Prof. Itu pemberian dari almarhum nenek sebenarnya itu karena pada awalnya orang tua saya itu lama baru apa namanya menikah itu, jadi sudah agak usia menikah, kemudian mencari keturunan itu sulit gitu. Nah, sehingga dari keluarga pewaris itu sudah berancang-ancang untuk mengambil, misal punya tanah itu mau diambil gitu. Nah, ketika sudah ada saya, maka nenek saya itu langsung memberikan Sube. Jadi Sube ada anak dalam artian anak laki-laki gitu. Jadi seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, saya kenapa saya bertanya seperti itu? Bapak dari Tabanan, tidak? Saya dari Munti Gunung, Prof. Oh, dari Karangasem. Enggak. Oke. Ya, sedikit mohon maaf ya Pak ya, sebelum kita berdiskusi lagi. Iya, Prof. Saya mengambil nama Subah ini, Pak. Jadi saya sedang membimbing mahasiswa PPG Prajabatan. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan tentang proyek kepemimpinan. Jadi proyek kepemimpinan di bidang informatika dan kejuruan. Saya membimbing kelompok ini ada 14 orang anak dari background background di teknologi informatika. Bagus sekali proyeknya, mengangkat sebuah kelompok tani. Nah, ini kaitannya dengan manajemen resource management. Jadi mengangkat petani-petani yang ada di salah satu desa, saya lupa, di Tabanan di bawah kaki gunung Gunung Batu Karu ya. Itu ada 24 kelompok orang di dalam satu kelompok tani yang memiliki lahan kopi satu orang itu sekitar 2 hektar. Jadi 2 hektar itu sekitar banyak lah ya, banyak pohon kopinya gitu ya. Banyak pohon kopinya. Jadi dia ingin mengangkat bagaimana bisa mengembangkan petani-petani ini. Tidak hanya sekedar petani dalam rangka dia menghasilkan kopi, raw materialnya. Tetapi dia mendevelop individu petani ini untuk bisa menghasilkan produk jadinya. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Kelompok PPG Prajabatan ini. Artinya dia sudah melakukan sebuah manajemen secara tidak langsung. Dan hasil kopinya, mohon maaf Pak Subah ya, itu nama produknya kopi. Nama produknya adalah Subah Cafe. Makanya saya tanya, Subah itu artinya apa? Menurut ini Pak ya, kalau tadi kan menurut sang nenek ya Pak ya. Nah, kalau ini menurut Korti si PPG, Subah itu artinya kemuliaan. Menurut dia, saya nggak tahu. Saya setuju. Dan desainnya
Dan kopinya, nah ini kopi saya. Bapak Ibu saya terpental tadi. Saya lanjutkan. Jadi tim PPG ini di bawah bimbingan saya bisa mendevelop petani-petani itu bisa menghilirisasi produk kopinya menjadi produk kopi jadi yang bisa deliver ke masyarakat. Namanya Subak Coffee. Nah, maksudnya adalah yang saya sampaikan. Jadi kelompok-kelompok tani ini waduh. Prof. Ya. Saya yang terlempar atau memang Zoom-nya yang mempunyai waktu terbatas? Pak Tetsuas tahu itu masuk. Tampilan lancar ya, Bro. Oh, tadi aja sempat. berarti koneksi saya. Ya. Tadi mantan sempat, Kenten. Setelah niki udah. Sampai di mana tadi ininya? Ceritanya saya sampai di mana tadi? Pengertian subuh mulia nih. Oh ya. Oke. KKN mahasiswa. Membina PPG tadi, Prof. PPG-nya. Oke, ya betul. Yeah. Nah, saya ingin sharing saja bahwa pengembangan sumber daya manusia itu bisa treatment-nya bisa apa saja. Tetapi analisisnya harus multi faktor. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan kita harus masukkan ke dalam. Nah, artinya subak itu adalah kemuliaan menurut mereka, dan ini akan menjadi hal baik bagi mereka. Dia sebenarnya secara tidak langsung sudah melakukan sebuah proses manajemen. Tanpa dia ketahui, dia sudah melakukan proses manajemen yang baik, sehingga dari bahan mentah, petani itu sekarang sudah bisa mengolah menjadi bahan jadi yang sudah berupa produk. Dan yang Bapak Ibu tahu, jenis kopi, mungkin Pak Komang tahu karena sering main ke atas ya. Jadi banyak tanaman kopi di sana. Jadi yang Bapak Ibu tahu kopi bubuk itu warnanya apa saja Bapak Ibu? Hitam ya? Betul ya Bapak Ibu? Esensinya hitam, Pak. Tetapi campurannya yang berbeda. Esensinya memang hitam. Betul, Bu Laili. Nah, betul. Jadi Bapak Ibu pasti mengenal kopi bubuk dengan campuran dan kopi bubuk tanpa campuran. Yang bercampur inilah yang menyebabkan warnanya berbeda-beda, betul ya Bu Laili ya? Kalau dicampur jagung, kalau dicampur yang lainnya. Tapi di kelompok PPG ini ternyata saya agak kaget juga. Dia bisa menciptakan 3 jenis kopi yang berbeda tanpa campuran. Apa esensinya Bapak Ibu sebenarnya? Itu adalah pengembangan sumber daya manusia.
petani yang dulunya bisa metik, sekarang sudah dikembangkan menjadi bisa membuat kopi. Dark kopi, brown, light. Kalau orang sana bilang, kalau Bapak Ibu saya diperbolehkan bahasa mereka, yang pertama yang agak hitam itu badeng, karena bahasa Bali hitam itu badengan gigis gitu dia bilang. Terus ada yang coklat Bapak Ibu, yang kalau bahasa Bali nggak bisa bilang coklat, orang-orang tua dulu bilangnya adalah soklat, pakai S, soklat. Terus ada satu lagi jenis kopi yang saya juga kaget. Jadi petani ini bisa menciptakan kopi satu jenis lagi. Itu light. Dia agak terang kopinya. Orang-orang petani itu bilang agak gadingan dek nih gitu ya. Bahasa Indonesianya agak cerahan sedikit ini warnanya. Dan dia belum mengetahui kok bisa badeng, kok bisa coklat, kok bisa gading, terang warnanya. Apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan? Ini secara tidak langsung sebenarnya mahasiswa-mahasiswa ini itu melakukan manajemen lagi. Manajemen pengembangan lagi. Dia bisa gitu apa? Gitu. Nah, ini esensinya sebenarnya. Jadi esensinya sebenarnya pengembangan sumber daya manusia di individu itu harus melibatkan banyak faktor yang Bapak Ibu akan lakukan, baik di satuan pendidikan, baik di non-satuan pendidikan, di masyarakat, kelompok individu, di organisasi profit maupun organisasi non-profit. Nah, sehingga tanggal 23 ini pameran, minggu lalu mereka sudah menemukan kenapa dia bisa berbeda. Dan saya sebagai pembimbing menyatakan bahwa 3 kopi ini kita branding. 3 kopi ini kita branding. Yang hitam, badeng, kopi badengan, Subak Coffee, sorry ya Pak Made ya, saya ambil nama Pak Made ya. Subak Coffee badengan, Subak Coffee coklat, Subak Coffee gading. Dan cita rasanya Bapak Ibu berbeda-beda. Ada yang penikmat kopi tanpa gula baru bisa membedakan jenis kopi ini. Jadi websitenya sudah saya minta dirancang dan saya membiayai 2 paten yang didaftarkan oleh mahasiswa PPG ini. 2 paten. Yang pertama adalah logo industrinya, Subak Coffee itu saya minta dipatenkan. Jadi logo industrinya agar petani itu yang memiliki. Kalau seandainya logo itu digunakan oleh perusahaan, dia harus bayar royalti, dan petani ini kalau mau menjual seperti ayam geprek bensu itu kan sebelumnya dipatenkan orang, dibeli bensu 1 miliar. Saya melihat bahwa potensi ini ada. Jadi siapa tahu ada industri yang membeli logo ini, petani itu akan mendapatkan benefit dari sana. Saya membiayai untuk patennya. Terus yang kedua adalah formulasi 3 jenis kopi ini. Kenapa dia bisa warnanya hitam, kenapa coklat, kenapa agak light. Ternyata ada formulasinya. Dan petani ini yang menemukan sendiri, Bapak Ibu. Berdasarkan beberapa analisis-analisis yang diberikan oleh mahasiswa-mahasiswa PPG kita. Nah, di sana terjadi sebuah proses manajemen yang tidak disadari sebenarnya. Dari hulu sampai hilir. Melibatkan beberapa faktor yang terlibat di luar itu. Yang dimasukkan. Jadi itu menjadi hal penting.
kalau seandainya Bapak Ibu, saya pernah membaca, jadi saya ingat Bu Laili ini tentang pengembangan sistem informasinya untuk yang sudah ada, ya, untuk yang sudah ada dan seterusnya. Ini sudah melibatkan beberapa faktor-faktor yang terlibat di dalamnya. Tujuannya sebenarnya dengan sistem informasi ini kita yang tadi saya sampaikan bahwa teknologi ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan sumber daya manusia. Sebelum saya menjawab yang terakhir, apa satu lagi aspek yang mempengaruhi sumber daya manusia. Nah, manajemen ini dikelola oleh si BPG ini. Pak, kalau seandainya produk ini bisa kita kuasai pasarnya, apakah produk ini bisa diteruskan? Silakan, atas persetujuan si petani. Karena petani yang memegang hak ciptanya. Jadi saya minta mahasiswa tidak memegang apapun. Kalau mahasiswa memegang, esensi pengembangan sumber daya manusia tidak terjadi, Bapak Ibu. Esensinya tidak terjadi. Jadi 24 orang petani ini baru melek tentang hal itu. Berarti ada upgrading knowledge di sana. Selain keterampilan yang menimbulkan 3 jenis kopi itu. Nah, secara dasar kita berbicara tentang manajemen sumber daya manusia, itulah manajemen tentang pengembangan individu, baik itu terupgrade knowledge-nya, keterampilannya, maupun aspek-aspek yang dimiliki oleh individu itu untuk bisa dikembangkan. Nah, itu dia. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik yang di Singaraja, datanglah tanggal 23 di auditorium auditorium Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi, ada satu lagi Bapak Ibu yang saya hakikan. Tapi saya rancang dulu deskripsinya. Siapa yang senang kopi di sini Bapak Ibu? Ada yang senang kopi? Raise hand please. Bu Kartini. Bu Kartini cara minum kopi itu Bu Kartini mencampurkan dengan gulanya di dalamnya. Iya Pak, tapi cuma seujung sendok teh. Cuma seujung sendok teh. Iya. Ada yang mengalami pengalaman minum kopi yang unik? Pengalaman kopi silakan. unik, pernah waktu ke daerah timur itu kopinya tidak halus. Kasar. Jadi kayak agak kasar. Itu yang memang unik. Unik ya. Pengalaman minum kopinya. Ya. Saya menemukan hal unik lainnya di sini. Pak Komang enggak pernah minum kopi? Tidak, Pak. Oh, aduh. Saya alergi. Alergi kopi. Ada lain lagi, Bapak Ibu. Bu Yeti, penikmat kopi enggak? Mohon maaf, Prof, yang bukan penikmat kopi. Oke. Hanya sering buat kopi di Kintamani untuk suami. Oh gitu. Mungkin Pak Ketut tahu, saya enggak tahu apakah di daerah Pak Ketut di atas itu juga begitu. Jadi minum kopinya di sana, Bapak Ibu, itu kopinya pahit Bapak Ibu, tanpa gula. Bapak Ibu akan dikasih gula aren. Iya. Itu unik menurut saya. Jadi Bapak Ibu, dalam tanda petik ya, kalau bahasa Bali pengecip di bahasa Indonesia apa ya? Jadi Bapak Ibu akan mengambil sejumput kecil gula aren, dicicip dulu, kalau yang nggak kuat pahit, dicicip dulu. Setelah merasa agak manis, baru minum kopinya. Adakah di daerah lain selain di Bali? Atau baru Bapak Ibu mendengar dari saya? Ada Pak, di daerah timur itu juga sama. Sama ya Bu? Di Flores, ya seperti itu juga. Nah, jadi diambil gula arennya. Jadi saya agak heran, ini gula aren fungsinya apa? Apakah dicampur atau gimana? Saya belum berani bertanya pada saat itu, pada saat disuguhkan
3 jenis kopi itu. Gimana cara minum dengan gula aren ini, Pak? Saya bilang gitu. Oh, kalau di daerah sini ada namanya, saya lupa namanya. Jadi diencip dulu, kalau nggak kuat pahitnya, tergantung penikmat kopinya. Kalau dia kuat, nggak ngecip gula arennya. Jadi kecip gula arennya, setelah di mulut itu sudah agak terasa manis, baru kopi pahitnya diseruput. Nah, itu saya kira kebudayaan atau budaya-budaya seperti itu perlu kita lestarikan dan perlu kita daftarkan. Nah, sehingga Bapak Ibu, di orasi saya, pengembangan sumber daya manusia, perspektif bagaimana kita mengembangkan dari perspektif teknologi, perspektif kepemimpinan yang paling adalah budaya. Beda perlakuan yang Bu Laili akan lakukan karena background Bu Laili dari budaya yang berbeda. Nah, jadi ada 3 faktor utama yang perlu dipertimbangkan sebagai perspektif untuk mengembangkan sumber daya manusia, kepemimpinan, teknologi, dan culture. Nah, itu yang saya tuliskan di orasi saya pada saat saya dikukuhkan sebagai guru besar manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, dari cerita-cerita tadi, diskusi-diskusi tadi, esensi manajemen sumber daya manusia tidak saja teknologi, mungkin saja ada yang lain. Tidak saja kepemimpinan, mungkin saja ada yang lain. Tetapi seluruhnya dibalut dengan budaya. Bapak Ibu tidak akan lepas dari budaya apabila Bapak Ibu memimpin. Baik budaya yang melekat pada diri Bapak Ibu, maupun budaya yang melingkupi di mana Bapak Ibu memimpin. Teknologi juga harus melihat budayanya. Makanya kalau Bapak Ibu melihat artikel tentang teknohumanistik, di mana teknologi dimanfaatkan dengan dasar-dasar nilai kemanusiaan. Itu adalah esensinya. Di mana manusia itu tidak terlepas dari budaya dia tumbuh. Berbeda budaya saya tumbuh dengan Pak Komang, walaupun sama-sama Bali, berbeda budaya kami. Nah, itu yang sangat-sangat berpengaruh terhadap pengembangan sumber daya manusia. Nah, Bapak Ibu lebih detail, kalau ingin membaca silakan di websitenya Undiksa, tetapi orasi-orasi ilmiah yang guru besar yang kemarin dikukuhkan akan dibukukan. Mudah-mudahan cepat keluar bukunya sehingga Bapak Ibu bisa googling di Google untuk membaca beberapa uraian-uraian yang saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu, itu sedikit pertemuan pertama kita. Kita akan bertemu lagi di 7 pertemuan lainnya ya, karena kita 16 kali pertemuan. Saya berpikir apa kesepakatan kita, karena melihat ke belakang sedikit ya, saya menengok ke belakang sedikit, beberapa tagihan-tagihan di SIM sepertinya sudah bisa Bapak Ibu penuhi, tetapi target goal utamanya belum Bapak Ibu bisa capai, tapi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Nah, untuk manajemen sumber daya manusia ini, apa yang bisa saya apa tawar-menawar kita untuk bisa saya memberikan assessment pada Bapak Ibu semua. Kira-kira apa?
Apakah dalam bentuk artikel, apakah dalam bentuk literatur review, apakah dalam bentuk apa? Silakan. Mohon izin, Prof. Silakan Pak Pande. Terkait dengan pertanyaan atau bahan diskusi yang Pak Prof sampaikan, terkait dengan mungkin tugas pada mata kuliah terakhir, yaitu waktu semester 1, itu juga terus terang dalam perkuliahan ini Tia ingin menyampaikan sebuah dilema gitu, Pak. Jadi ini kan di ke depan kami juga diharapkan berdasarkan kebijakan baru universitas bahwa dalam kami memenuhi proses yudisium nanti itu paling kami juga diharapkan untuk mengunggah artikel kalau nggak salah Pak atau jurnal gitu. Nah, terkait dengan itu di awal dulu waktu perkuliahan juga saya sendiri mengalami sebuah dilema gitu. Artinya ini tugasnya sampai sejauh mana, karena apakah artikel atau jurnal ini bisa kita ajukan sebagai prasyarat untuk nanti kita gunakan yudisium gitu atau tidak, sehingga mengalami sebuah dilema atau kebimbangan. Nah, sekarang kami sudah mendapatkan informasi jelas gitu bahwa memang nanti harus kami juga melakukan itu. Nah, kebetulan juga tadi Prof menyampaikan bahan diskusi terkait dengan itu, barangkali nanti melalui bimbingan Prof juga kami bisa istilahnya menyicil dari sekarang untuk nanti bisa juga dalam tanda kutip menjadi kendaraan kami untuk bisa melalui proses pasca ini lebih mudah gitu, sehingga satu sisi perkuliahan bisa kami ikuti dengan baik sesuai dengan materi mata kuliahnya. Di satu sisi tugas akhir yang nanti juga akan memberikan nilai dampak positif untuk kami bisa lulus lah gitu, itu juga bisa terpenuhi. Jadi kalau yang bilang sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Barangkali kalau boleh saya menyarankan atau mengusulkan untuk tawar-menawar ini barangkali melalui nanti bimbingan Prof bisa membimbing kami untuk nanti bisa menerbitkan artikel untuk menjadi nanti juga bahan seperti yang saya sampaikan tadi, prasyarat kami untuk nanti mengajukan yudisium. Kalau nggak salah seperti itu. Nih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Nah, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin dari teman-teman ada ide atau gagasan lain yang nanti mengikuti. Terima kasih. Oke, Pak Pande, terima kasih Pak Pande. Saya mungkin mendengarkan yang lain dulu sehingga kita bisa nanti mengambil kesimpulan bahwa apa yang harus kita lakukan di 7 pertemuan yang ada di MSDM. Silakan. Kortinya mungkin Bu Ari, Pak Komang, Bu Yeti sebagai representatif dari teman-teman Rombel ya. Silakan berpendapat. Baik, terima kasih Pak Prof. Jadi ini perwakilan dari kelas A ya, daerah Sekaraja. Jadi untuk kami sih output dari kegiatan ini sebenarnya artikel bisa, tapi kalau bisa sih bisa juga artikel karena kami ingin dapat pengetahuan terkait penyusun artikel sih. Karena nanti kan kita di sini akan diarahkan untuk bisa capai atau di Sinta 4 kalau dasar berapa minimal ya, kalau di Udiksa itu Sinta berapa ya, karena kami selama ini belum banyak begitu paham ya bagaimana cara menyusun artikel yang tepat, yang bagus, yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh Udiksa, terutama kami para mahasiswa untuk bisa memenuhi prasyarat dalam bidang keilmuan, terutama dalam nanti teman-teman kami dalam untuk tesis, untuk kelulusan dan lain sebagainya. Karena selama ini kami masih awam juga terkait bagaimana cara untuk menembus Sinta itu sendiri, Pak Prof.
Mungkin itu ya dari kami. Mungkin Bu Yeti dan Bu Ari silakan. Silakan Bu Yeti dan Bu Ari. Iya, terima kasih Prof. Mungkin dia kurang lebihnya sama dengan Pak Komang dan Pak Pandi terkait dengan artikel, karena mungkin artikel yang kita upload ke Sintanika sebagai salah satu syarat juga untuk tesis kami, itu nanti mohon juga bimbingannya nih ke Prof. Mungkin lebih cenderung ke artikel. Oke, semua Prof. Oke, semua Bu Yeti. Bu Ari. Selamat malam Pak Prof. Akurat yang agak lambat tadi masuk. Oke, Saya juga sama mungkin dengan teman-teman yang jujur sama sekali belum pernah yang namanya mengunggah atau mengupload suatu artikel ke dalam Sinta dan lain sebagainya, apalagi lupa namanya. Jadi benar-benar perlu banyak bimbingan dan bagaimana sih caranya atau untuk mengupload menjadi ke dalam Sinta tersebut. Oke, Bapak Ibu, ini adalah representatif dari masing-masing rombel, Singaraja, Denpasar, E dan F. Saya kira coba kembali baca aturannya. Kalau seandainya kalau di S1 boleh Bapak Ibu. Kalau di S2 saya agak lupa sudah ada suratnya yang masuk ke masing-masing fakultas dan pasca sarjana. Kalau dia satu untuk syarat yudisium dia boleh melampirkan artikel yang dipublikasikan di jurnal Sinta yang tidak berafiliasi pada skripsinya. Artinya bahwa apabila itu juga diberlakukan di S2, berarti Bapak Ibu tidak perlu menunggu tesis itu jadi baru bisa submit di jurnal, tetapi Bapak Ibu bisa membuat artikel berdasarkan riset-riset kecil seperti yang sudah Bapak Ibu seharusnya lakukan di SIM kemarin. Itu base datanya itu. Atau artikel-artikel yang Bapak himpun ya dari internasional jurnal, dari jurnal internasional yang relevansinya nanti menjadi dasar latar belakang di tesis Bapak Ibu. Itu dengan menggunakan SLR, Systematic Literature Review. Atau Bapak Ibu dengan menggunakan metode meta-analisis. Karena artikel itu base-nya adalah riset Bapak Ibu. Mini riset atau big riset. Nah, kalau Bapak Ibu hanya membuat makalah dan Bapak Ibu mensadur makalah itu menjadi sebuah template artikel, saya kira peluang untuk bisa diterima akan kecil. Jadi base-nya harus riset. Nah, yang menjadi nilai tambah yang sudah Bapak Ibu miliki adalah proposal yang di SIM kemarin. Yang Bapak Ibu lanjutkan. Yang sebenarnya hidden mission saya bahwa judul itu akan menjadi judul tesis Bapak Ibu. Hidden mission saya. Sehingga Bapak Ibu sekarang itu melakukan need analysis atau studi pendahuluan dengan menyebarkan sedikit saja instrumen yang sudah Bapak Ibu rancang sehingga mendapatkan data. Data itu Bapak Ibu analisis, mendapatkan data dan Bapak Ibu gambarkan data itu dengan statistik deskriptif dan Bapak Ibu lakukan sebuah interpretasi kualitatif misalnya atau kuantitatif, itu sudah bisa Bapak Ibu kirimkan pada jurnal-jurnal nasional
terakreditasi. Nah, kalau Bapak Ibu ingin merubah bahwa mata kuliah ini akan menghasilkan riset kecil, saya persilakan. Tetapi itu akan membuat Bapak Ibu agak pressure, agak tertekan. Karena apa? Karena kajiannya berbeda, sistem informasi manajemen dan strategic planning di satu sisi Bapak Ibu tentang MSDM. Itu berbeda. Nah, sekarang kalau seandainya Bapak Ibu menginginkan bahwa itu akan diteruskan, ya, bahwa itu akan diteruskan, silakan. Kita pakai bargaining itu saja, kesepakatan itu saja. Sehingga Bapak Ibu menuliskan artikelnya sesuai dengan hasil riset kecil itu. Nah, kalau di tesis, Bapak Ibu sebenarnya riset kecil yang saya maksud adalah uji coba, ya, uji coba instrumen yang Bapak Ibu punya. Itu menghasilkan data. Uji cobanya. Sehingga kalau uji coba itu sudah menghasilkan data, Bapak Ibu bisa menuliskan artikel bahwa kesahihan data pada instrumen ini bagaimana, terus keajegan datanya bagaimana, terus kalau seandainya Bapak Ibu menganalisis data itu dengan statistik, Bapak Ibu akan mendapatkan penggambaran datanya. Setelah itu Bapak Ibu interpretasikan data itu seperti apa. Sehingga dari masalah yang Bapak Ibu rujuk dan ingin selesaikan, pada artikel yang Bapak Ibu akan submit di jurnal nasional, tidak semua masalah yang Bapak Ibu ungkapkan di artikel itu. Karena Bapak Ibu baru melakukan riset kecil yang mungkin saja hanya baru bisa menggambarkan permasalahan pertama saja. Dan itu boleh dituliskan di artikel. Nah, sehingga kalau seandainya Bapak Ibu sudah melanjutkan itu ke tesis, Bapak Ibu tinggal menyelesaikan masalah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, saya berpikir kalau seandainya Bapak Ibu ingin mendapatkan pengalaman itu, silakan. Jadi kita akan, tapi saya tidak akan membahas tentang bagaimana caranya mensubmit ini karena itu ada tata caranya sendiri. Tanpa saya informasikan, Bapak Ibu akan melihat jurnalnya, bagaimana template-nya. Sebelum melihat template-nya, masuk enggak tema saya ini ke jurnal ini. Setelah masuk, baru Bapak Ibu lihat template-nya. Susun template-nya seperti apa, sesuai dengan jurnalnya, data-data yang harus dimasukkan, sehingga kita coba submit. Kita coba submit pada jurnal-jurnal yang memiliki relevansi yang tinggi pada tema-tema yang Bapak Ibu miliki. Karena saya melihat tugas SIM kemarin pun tidak semua majornya adalah SIM. Ada yang melihat kontribusi dari beberapa variabel yang tidak SIM variabelnya. Karena saya menyampaikan bahwa ada strategic planning-nya di sana, perencanaan strategik untuk dunia pendidikan. Selain sistem informasi manajemen, karena sebenarnya dua domain, dua keilmuan yang berbeda, artinya ada SIM, ada strategic planning yang kita gabungkan dalam satu mata kuliah. Jadi saya sekilas melihat tidak semua SIM,
Ada yang kontribusi, bla bla bla, determinasi, bla bla bla. Malah ada yang evaluasi. Gitu, evaluasi. Nah, begitu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu silakan berdiskusi dulu nanti di masing-masing rombel, kalau seandainya dan melihat ya, kembali melihat nanti minta bantuan Pak Ketut Swastawa di pasca untuk tesis itu, apakah boleh seperti S1 itu afiliasi tidak murni pada skripsinya. Jadi kalau dia melakukan percobaan dan mendapatkan hasil bisa submit, terus diterima, itu adalah menjadi modal dia untuk yudisium. Walaupun skripsinya dengan judul yang berbeda. Tetapi kalau saya melihat dengan hidden mission saya yang di SIM, kalau Bapak Ibu teruskan, itu pasti berafiliasi pada tesis Bapak Ibu nanti. Ada kaitannya dengan tesis Bapak Ibu nanti. Nah itu mungkin Pak Komang, Bu Ari, Bu Yeti, nanti tolong diskusi dengan teman-teman, saya siap untuk membantu paling tidak, untuk bisa mengarahkan Bapak A dengan tema ini, coba deh saya carikan jurnal yang relevan. Coba masuk ke jurnal ini Pak. Dan coba juga Pak Ketut nanti, Pak Ketut Swastawa, menginformasikan Sintanya, Sinta untuk batas bawah yang bisa dipakai untuk persyaratan yudisium. Sepertinya 4 ke atas sepertinya Bapak Ibu. Sepertinya 4 ke atas, 3, 4 gitu ya. Karena kalau di kita, di dosen, poin 3 dan 4 dulu pada saat KUM masih berlaku, itu sama poinnya. 3, 4 itu. Mending Bapak Ibu mencari ke 4 karena lebih gampang ketimbang 3, Sinta 3. Karena grade dia. Sinta 1 sama juga dengan Sinta 2. Tapi Sinta 1 lebih sulit tembusnya ketimbang Sinta 2. Tapi bimbingan saya, Pak Felix namanya, yang pernah saya kirimkan sepertinya artikelnya, itu tembus Sinta 2 Bapak Ibu. Tembus Sinta 2. Oke. Nah, kalau seandainya itu menjadi sebuah bargaining kita, ayo kita sama-sama menuju ke sana. Sehingga Bapak Ibu akan dipermudah untuk proses-proses selanjutnya. Karena saya kira administrasi pendidikan ini taat asas. Artinya taat asas adalah Bapak Ibu, dalam tanda petik ya Bapak Ibu ya, dengan masa studi 2 tahun Bapak Ibu pasti tamat. Itu taat asasnya AP.